Bagaimana sih cara kerja PV system secara umum ya? Jadi kalau kita lihat ini PV power plant dengan semua ini lebih ke secara umumnya ya, utility, scale ground mounted, PV power plant. Kalau kita lihat, pasti sumbernya adalah solar radiasi ya, yang diterima yang dipancarkan oleh, matahari dan diterima di atmosfer, luar bumi itu sekitar 1360 atau disebut dengan solar konstan juga. Nah, dari sana karena adanya aerosols, adanya clouds, ada debu dan lain-lain, cahayanya disebar dan lain-lain, yang diterima di bumi itu sekitar 1000 watt per meter persegi, rata-rata. Tentunya ini tergantung dari latitude, dari lokasi, dari tingkat polusi dan lain-lain juga. Jadi kalau dari sini, kalau misalnya ada PV modul yang menerima radiasi matahari, dia akan mengkonversi ke electricity atau listrik. Dan outputnya pasti dipengaruhi oleh iradiasi yang tergantung dari lokasi dan sky conditions, modul temperatur, shading, dust, orientasi, dan tilt angle. Karena perubahan tilt angle sangat berpengaruh ke radiasi yang diterima oleh tilted surface atau kita sebutnya dengan global tilted irradiation. Dari sini akan dikonversi karena keluarannya DC, jadi PV modulnya keluarannya DC, dia akan dikonversi ke AC dengan menggunakan karena semua peralatan kita AC, grid PLN juga AC, jadinya kalau kita mau menggunakan dengan kita mau menyerap energi yang dihasilkan oleh PV, berarti harus dikonversi ke AC dengan menggunakan inverter. Inverter ini atau solar inverter dia mengkonversi dari DC ke AC dengan menggunakan ada namanya maximum power point tracker ya dalamnya ya. Dan outputnya pastinya tergantung dari ada mismatch losses, ada inverter efisiensi dan lain-lain. Setelah itu dari inverter akan mungkin kalau dibutuhkan transformer untuk menaikkan tegangan dan langsung ke point of interconnection. Dari sana pastinya ada sistem performance monitoring itu sebagai aksesoris supaya kita bisa memonitor performa dari sistem. Dan dari sana kita dapatkan KPI yang kita sebut juga performance ratio. Jadi ini KPI atau key performance indicator dari setiap PV power plant supaya bisa gampang untuk benchmarking ya. Biasanya kalau di Indonesia sekitar ya 80 sampai 85 ya. Ini tergantung dari seberapa sering dia bersihkan modul juga, kondisi lapangan dan lain-lain juga ya. Jadi performance ratio ini rasio antara output electricity yang dihasilkan oleh yang dibaca oleh energi meter dibagi dengan theoretical input DC-nya. Ini faktor-faktor yang mengaruhi PV output ya. Yang pertama pastinya iradiasi, karena iradiasi ini linear dengan PV output kalau kita tidak memperhitungkan losses ya. Jadi kalau kita punya 10 kW peak, ada 300 watt per meter persegi, kita dapatnya 3 kW output tanpa efisiensi ya. Kalau misalnya kita punya 10 kW peak, ada 1000 watt per meter persegi, berarti kita dapatnya 10 kW dan seterusnya. Jadi kalkulasinya gampang, kita tinggal kalikan saja dengan mungkin kalau ini 1000 watt per meter persegi, tinggal dibagi 1000 saja dikalikan 10 kW peak, kita dapatkan outputnya 10 kW. Kalau ini digabungkan, kita sebutnya dengan irradiation atau insolation juga bisa. Jadi iradiasi yang kita ukur dalam waktu sehari. Ini bisa dikonversi dengan menjadi peak sun hour. Jadi kalau misalnya 2500, tinggal dibagi 1000, karena peak itu 1000 watt per meter persegi, dibagi 1000, jadinya sekitar 2,5 jam ya penyinaran. Jadi biasanya orang tanya berapa jam penyinaran di suatu lokasi atau peak sun hour-nya, sekitar 2,5 jam. Nanti mereka tinggal kalikan dengan kapasitas PLTS dikalikan efisiensi. Nah sekarang kalau kita punya 50 kW peak dengan 2,5 jam, ini kan gampangnya pasti output energi yang bisa kita hasilkan sebesar ya 125 kWh. Yang kedua shading, pasti ini sangat berpengaruh karena transmisi cahaya ke PV ini kan pasti harus diserap semua dan harus dikonversi ya. Jadi kalau shading ada partial, ada mutual, ada near shading, ada far shading, dan semuanya pasti akan mempengaruhi output dari
PV-nya. Bahkan partial shading yang cuma 30% bisa berakibat penurunan daya sekitar mungkin 60-70%. Dan kalau shading-nya itu sangat kecil atau spot atau titik-titik di hanya 1 sel atau 2 sel, itu juga berpotensi untuk menimbulkan hotspot juga. Soiling pun sama, konsepnya yang harus ditekankan adalah mungkin transmisi cahaya itu harus sepenuhnya bisa diserap oleh solar cell yang ada di bawah kaca ya. Bahkan kacanya pun biasanya memang dilapisi oleh anti-reflective coating supaya cahaya yang diterima oleh PV modul itu tidak dipantulkan lagi. Yang keempat, modul temperatur. Ini sebenarnya faktor yang paling besar mempengaruhi ini ya, mempengaruhi output dari PV pada saat ideal kondisi. Jadi kalau kita lihat di sini ada Sankey diagram untuk losses-nya. Kalau kita lihat yang paling besar memang di ini PV loss due to temperatur. Kita 7%. Kalau dari awal kita terima sekian, ini ada di kolektor plane akan di yang diterima dengan tilt angle tertentu akan ada juga near shading yang tadi saya sebutkan juga atau far shading. Ada juga soiling losses, jadi semua losses ini sampai di sini, itu losses yang ada di PV modul saja. Dan itu hampir mungkin sekitar 15% dari keseluruhan sistem losses ya. Jadi memang kalau kita lihat PV system, memang kebanyakan lossesnya sih sebenarnya di daerah PV-nya sendiri. Kalau sudah sampai inverter mungkin lossesnya sekitar ya bisa 1-2% plus losses di AC juga. Oke, itu sedikit gambaran tentang bagaimana cara kerja PV system ya. Sekarang mungkin kita coba lihat apa saja sih komponen-komponen dari PV rooftop, karena kita akan mungkin bahas lebih banyak tentang PV rooftop. PV rooftop cukup sederhana ya, mungkin semua juga sudah tahu. Yang pertama pasti kita butuh modul fotovoltaik yang dipasang di atas atap. Yang kedua kita butuh inverter. Dan kita butuh pastinya mounting structure untuk memasang PV-nya di atas atapnya. Kita butuh AC distribution panel untuk interkoneksi ke utilitas atau jaringan PLN ya kalau di sini. Dan juga mungkin penambahan energi terekspor impor kalau misalnya kita mau transaksi dengan utilitas. Dan kabelnya, balance of system lainnya. Dan hanya itu saja komponennya. Fungsinya sama seperti tadi ya, modul fotovoltaik keluar DC sampai ke bawah ini DC juga, ada inverter langsung sinkronisasi dengan jaringan PLTS-nya atau jaringan PLN-nya. Dan ini mode kerjanya. Jadi kalau kita punya PLTS ya, kita punya grid PLN contohnya, kita punya load. Jadi tergantung dari jamnya. Kalau misalnya daya PLTS-nya itu 0 atau mungkin jam 6 sore ya, jam 6 sore dan daya tidak ada input dari PLTS, pastinya semua beban akan diimpor dari PLN. Jadi yang merah ini. Cuma kalau misalnya daya PLTS-nya itu lumayan besar, lebih besar dari beban, artinya daya dari PLTS ini semua akan diprioritaskan ke beban dan sisanya akan dikirim ke PLN. Nah, itu yang kita sebut dengan energi yang kita ekspor. Yang tadi yang pertama ini yang energi yang kita import kan, daya PLN sama dengan daya beban. Dan yang ketiga, ketika daya PLTS kurang dari daya beban, contoh mungkin jam 3 sore ada mendung tapi tetap menghasilkan, itu biasanya defisitnya akan disuplai oleh PLN. Dan di sana kita tetap import walaupun tidak terlalu besar. Ini tipikal instalasi dari PV ya, ada flat roof, ada flat roof yang menghadap ke east-west. Jadi konvensionalnya kan atau biasanya kita akan menghadap antara ke ekuator. Kalau di Northern Hemisphere kita hadapnya ke selatan, kalau di Southern Hemisphere atau bumi bagian selatan kita menghadap ke utara, itu gampangnya. Cuma ada juga untuk memaksimalkan luasan atap, kita banyak instalatir yang atau
designer yang memasang untuk east-west configuration. Ada juga yang flat roof menghadap satu arah, ada juga tilted roof yang menghadap ke memang maksimalkan ke arah hadapnya ke arah datang matahari atau azimut. Ada juga yang memaksimalkan luasan atap semuanya nih, mau ke atas, mau ke selatan, utara, tapi harus mempertimbangkan nantinya mismatch losses-nya juga. Atau pastinya matahari yang diterima di sini sama matahari yang diterima di sini pasti akan beda-beda ya. Jadi jangan sampai dicampur. Nanti dari sisi instalasinya atau performa juga akan berkurang kalau misalnya kita menggabungkan di dalam satu power elektronik biasanya. Ini ya contoh untuk industrial komersial juga. Untuk tilted roof pakai metal ya. Jadi yang membedakan di sini di mounting structure-nya sebenarnya. Kalau modul dan inverter semua biasanya sama. Yang kedua, kita coba bahas tentang apa saja sih yang dilakukan biasanya dari visibility tadi ke instalasi ya. Oke, pertama mungkin biasanya akan dilakukan pre-visibility tadi atau pre-FS ya. Kita lihat dulu tujuan pemasangan PLTS ini apa. Jadi kalau kita mungkin datang ke customer, tujuan pemasangan apa, bisa memaksimalkan area, bisa memaksimalkan sambungan listrik, bisa maksimalkan finansial, bisa saya mau cuma hemat 25% atau 50%. Jadi memang hal-hal seperti itu akan berbeda-beda dari customer-customer ya. Jadi yang harus dipastikan adalah pada saat ya berapa luasan atap yang tersedia di sana, atapnya miring atau datar. Nah, kalau misalnya datar, rule of thumb-nya biasanya seperti ini ya. Jadi tetap ada edge. Jadi yang usable itu yang di tengah saja dengan memperhitungkan jarak dari pinggiran tuh, karena itu untuk safety dan juga untuk ONM ya. Jadi kalau kita punya area segini yang kita bisa manfaatkan sekian, kalau punya data modul, sudah memilih modul tipenya, sudah memilih manufakturnya, brandnya, kita tahu aktual dimensinya, kita bisa dapatkan berapa kilowatt peak. Cuma untuk rule of thumb biasanya sekarang dengan efisiensi 20-21%, itu 6-7 meter persegi per kilowatt peak itu sudah cukup untuk melakukan kalkulasi kasar ya. Dan kalau misalnya sambungan listrik, berarti kita harus lihat dulu sambungannya berapa, jadinya maksimum inverter kapasitasnya harus disesuaikan dengan itu. Jadi kalau misalnya sambungannya 2200 VA, ada maksimum inverternya 2200 watt. Yang kedua, maksimalkan keuntungan finansial ya. Jadi kita tahu sendiri sekarang permennya kan 1:0,65 kalau misalnya kita ini ya ekspor. Cuma semoga nanti akan ada revisi di permen. Cuma anyway, ini kalau mau kita maksimalkan berarti self consumption karena dia dihargai 100%, kita harus maksimalkan tuh. Jadi kalau misalnya bebannya yang biru, PV-nya yang hijau, ya udah lebih baik kalau misalnya peak-nya PV itu di bawah beban pada waktu jam 12 siang, jadi pada waktu peak. Kalau enggak ya kita kalau mau ya bisa kita kirim juga, tapi dengan catatan konsekuensinya dihargai cuma 65%. Jadi kalau kita lihat untuk memaksimalkan keuntungan finansial, cara hitungnya biasanya memang kita lihat beban puncak siang hari berapa, kita lakukan pengukuran mungkin, dibagi dengan ya asumsi efisiensi PV sekitar 85%, dapatlah kita sekitar sekian kVA ya. Untuk inverter, kilowatt peak-nya nanti akan menyesuaikan biasanya. Bisa juga mengoptimalkan dengan target tertentu. Jadi kalau misalnya kita tahu pengeluaran listrik bulanan berapa, dibagi dengan tarif listriknya, kita dapatkan kira-kira energi yang kita import setiap bulannya berapa, target penghematan kita berapa, dapatlah kita berapa sih energi yang harus di-fulfill oleh si PV ini ya. Dari sana kita tahu target penghematannya dibagi dengan mungkin rata-rata keluaran PLTS per hari. Ini bisa dikalkulasi dengan menggunakan data iradiasi. Jadi misalnya contoh kita punya data iradiasi sekitar 4,22 kWh per hari ya untuk PV output dengan mempertimbangkan efisiensi, dapatlah kita 3623 dibagi sekian sekitar 28,6 kWp ya. Ini dengan asumsi semuanya diserap 100%, tidak ada yang diekspor. Nah, sekarang
boleh mungkin sedikit ini ya supaya agak interaktif, mungkin bisa buka Menti. Kalau kita buka menti.com, ini ada kuis sedikit. Kalau misalnya saya punya area sekian dengan PV sekian, berapa kira-kira energi yang bisa dihasilkan kalau di daerah yang bisa dipakai ini full dipenuhi PV dengan iradiasi sekian. Mungkin kita kasih waktu sekitar 2 menit. Kalau saya buka di sini ya. 1,6 kWh, 3,2 kWh, 4 atau 6,4. Jadi kalau saya punya PV modul 2 kali 1 meter, kapasitasnya 400 watt peak, dan iradiasinya sekitar 4.000 watt hour per meter persegi per hari. Kira-kira per harinya energi yang bisa dihasilkan oleh PV-nya berapa? Nggak usah ngitung efisiensinya, jadi cukup itu aja. Uh, 2 menit ya. Ini luasan atapnya 5 kali 3, cuma saya kasih ya jarak sekitar 0,5 meter lah dari pinggir-pinggir. Oh, bervariasi ya. Ada yang bertanya nih Pak, katanya minta diulangi pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah ini, berapa energi yang bisa dihasilkan oleh PLTS atap? Ada di screen ya. Kelihatan kan screen saya? Kelihatan Pak. Oke. Jika modul di samping dipasang di atas semua area yang bisa dipakai saja, jadi 4 kali 2. Dengan iradiasi 4.000 watt hour per meter persegi per hari. Jadi kan kita udah punya konsep ini ya, ya iradiasi ini. Jadi ya kalau misalnya 1.000 watt per meter persegi, hasilnya 10 kali 1 gitu ya. 10 kilowatt peak kali 1, 10 kilowatt, dan seterusnya. Nah, kalau itu dikonversi menjadi watt hour, nah itu harusnya sih tinggal dikalikan berapa ini ya, berapa jamnya. Oke, saya kira udah 2 menit supaya kita nggak terlalu lama juga. Ini cuma untuk ya apa namanya, refreshment saja. Ada sekitar 26 yang menjawab ya. Kebetulan 1,6 menjawab 10. 10 orang menjawab 1,6, 6 ini 5 orang 4 kWh, dan 6,4 ada 7 orang. Jawaban yang benar adalah 6,4. Jadi kalau kita lihat yang bisa dipakai kan 4 kali 2 ya. Artinya kita bisa memasang di sana sekitar 4 modul. 4 modul kalau dikalikan 4 kan sekitar 1,6. Udah kalau 1,6 ini kalau kita konversi ke peak sun hour berapa nih? 4 jam ya. Ada 1,6 kilowatt peak dikali 4 jam, 6,4 kilowatt hour. Ya, jadi memang ya sesimpel itu ya. Jadi intinya adalah kita harus tahu berapa luasan atap, berapa luasan PV modul, berapa iradiasi yang diterima di surface tersebut. Oke, selanjutnya
tahapan survei biasanya. Setelah kita tahu semua keinginan pelanggan, kita lakukan survei. Lakukan biasanya pengukuran luas atap pastinya. Jadi kita datang ke atapnya, kita lihat atau mungkin dari Google atau citra satelit dari satelit image. Kita juga harus tahu nih ada objek-objek apa aja supaya nanti jangan sampai dia menimbulkan shading atau bayangan. Kita juga harus tahu kira-kira dia tuh menghadap ke arah mana saja dengan kemiringan berapa. Karena dari sana untuk simulasinya nanti harus disesuaikan. Pemantauan jenis atap, atapnya itu tanah liat atau metal, itu akan berbeda-beda untuk mounting structure-nya ya, karena kekuatannya juga akan beda tergantung dari strukturnya. Kalau bisa kayu, bisa baja ringan, bisa H-beam, C-beam dan lain-lain. Ya. Penentuan lokasi dari inverter dan panel distribusi ini akan menentukan kabelingnya gimana. Jadi cabling ini kadang diremehkan, cuma kebanyakan PV sistem yang mungkin kebakaran disebabkan oleh biasanya pengkabelan yang kurang baik karena ada insulasi yang terkelupas, bisa jadi menimbulkan resiko kesetrum. Kalau ada konektor mungkin yang kurang baik juga bisa jadi ada arcing dan menimbulkan api juga. Jadi harus kita pastikan bahwa di lokasinya kira-kira penempatan inverter, panel distribusi, nanti kabel routingnya seperti apa itu harus dipastikan. Yang keempat pasti instalasi listriknya berapa kilowatt hour, kalau bisa bagaimana profil bebannya. Karena ini akan membantu untuk perhitungan finansialnya nanti atau ekonomiksnya nanti. Kalau misalnya saya pasang lebih jauh banget ini misalnya, berarti kan sekitar segini kan harus dikonversi ke 0,65, sedangkan yang bisa konversi ke 1 kilo tarif listrik yang kita punya hanya sekian. Setelah kita melakukan survei, pastinya akan ada engineering design, pemilihan komponen. Nah, ini sedikit gambaran untuk pemilihan komponen ya, sedikit rekomendasi ya. Untuk panel modul surya pastinya ya panel yang lebih besar itu lebih baik, dan biasanya untuk mengurangi balance of system, efisiensi yang lebih besar juga lebih baik, karena area itu akan berpengaruh ke area. Karena semakin besar efisiensi, semakin kecil area yang dibutuhkan, semakin kecil efisiensi, areanya pasti yang dibutuhkan lebih besar. Pilih ya produsen yang terpercaya pastinya ya, dengan semua standar atau test certificate sesuai dengan IC, dan juga mungkin bisa dilihat dari listed di tier 1 atau bisa juga dengan install capacity-nya. Kalau misalnya sudah besar artinya kan sudah terpercaya biasanya. Garansi produknya juga biasanya sih di sekitar 10 sampai 12 tahun, sedangkan performanya biasanya sekitar 25 tahun. Jadi PV ini akan mengalami degradasi setiap tahunnya ya, terutama kalau misalnya pertama kali kita paparkan ke matahari itu akan ada 2,5%, dan kalau tahun berikutnya akan ada sekitar 0,5% tuh. Sampai 25 tahun, nah itu sebenarnya linear warranty, di kenyataannya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi lapangan. Sekarang yang di global market yang lagi banyak itu adalah tipe yang ini ya, half cut mono PERC dengan multi bus bar ya. Half cut atau 1/3 cut. Jadi satu solar cell dipotong jadi 3, dipotong jadi 2. Ya tujuannya untuk mengurangi losses, untuk mengurangi efek dari shading dan lain-lain. Inverter ini juga pastikan kita memilih produsen yang terpercaya ya. Jadi dengan build quality-nya paling enggak desain lifetime-nya 25 tahun, warranty-nya ada sekitar 5 tahun dan bisa di-extend, ada service center-nya jadi gampang untuk kalau misalnya kita klaim. Biasanya sih produsen inverter itu sudah punya stok kalau misalnya mereka punya representatif, biasanya mereka punya stok. Untuk sizing-nya biasanya kalau kita punya modul surya dibanding dengan inverter itu sekitar
1:1 sampai 1:3 ya, maksimum atau tapi rekomendasinya sekitar 1,2 sampai 1,25 lah. Kenapa? Karena kita tahu semua tadi bahwa banyak losses yang terjadi di modul. Jadi kalau misalnya kita harus memilih inverter 1:1, sedangkan kita tahu outputnya PV ini pasti akan ada losses, itu kan pasti akan oversize inverter ya. Jadi lebih baik kalau PV-nya dinaikin sedikit, supaya kalau ada losses pun dia akan menjadi 1:1 nantinya juga. Ya, seperti itu. Jadi dari sisi cost itu akan lebih menguntungkan. Ada juga yang jenis inverter ada multi input string inverter, tergantung dari jenis atau kapasitas PV yang kita pasang juga. Yang lain-lainnya ada balance of system, mounting structure, kabel DC, panel distribusi, ada juga sistem proteksi penangkal petir, dan semua itu pastinya penting untuk safety dari sistemnya. Karena kayak penangkal petir, kalau nggak ada penangkal petir, ya bisa jadi kalau di open space inverternya itu beresiko terkena ini ya, sambaran petir tidak langsung. Ini contoh inverternya, ini contoh kabelnya, dan ya biasanya penangkal petirnya itu biasanya di pojok-pojok. Ini saya cepat saja, ya PV-nya mungkin bahas juga minggu lalu ya untuk teknologi. Cuma yang sekarang lagi banyak adalah monokristalin, silikon ya, yang dengan semua teknologinya, monoPERC, ada half cut, ada bifacial juga, yang atas bawah. Ada juga yang thin film, yang second generation, ada amorphous silicon, CIGS, cadmium telluride. Ini semua juga lagi banyak di market, tergantung dari aplikasinya. Dan harganya pun akan berbeda ketika masuk Indonesia, karena belum banyak menggunakan juga. Kalau mau lihat dari sisi efisiensi, kita lihat sendiri bahwa yang paling besar pasti monokristalin, dibanding dengan yang thin film atau poly ya. Tapi biasanya kalau untuk estetik, ada yang banyak menggunakan amorphous silicon atau thin film yang fleksibel juga bisa. Ini contoh solar inverter, ada sentral, ada multi-string, ada string, ada micro. Pastinya penggunaannya beda-beda ya. Untuk sentral, biasanya untuk utility scale, yang memang up to 5 MVA, ya ada yang 2, ada yang 3,4, ada yang 5, maksimum kalau nggak salah 5 sih. Jadi dari sisi capex pasti akan lebih, atau pengeluaran di awal itu pasti akan lebih murah, cuma memang instalasi juga lebih gampang, cuma dia akan berpengaruh ke kinerja karena dia tidak banyak maksimum power point tracker biasanya. Kalau multi-string inverter, biasanya dia akan employ beberapa maksimum power point tracker. Jadi kalau misalnya saya menghadapkan PV ini menghadap ke utara, dan saya hadapkan ini ke selatan, tidak ada masalah di kinerjanya atau performanya. Cuma kalau saya hadapkan ini ke utara, ini ke selatan, pasti dia akan mengalami penurunan, mungkin 70% atau 80%. Ada juga string inverter. Bagus, mau mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya. Oke. Untuk string inverter memang lebih kecil, jadi dia cuma versi mininya multi string, jadi istilahnya kita ambil cuma satu stringnya. Jadi biasanya untuk up to residential ya, jadi 5 kVA gitu masih pakai string inverter. Ada juga yang micro inverter, kalau misalnya kita punya atap yang tertutup ya sebagian modulnya, tapi kita tidak mau memasang PV sistemnya terlalu besar, biasanya opsinya adalah menggunakan micro inverter. Dari sisi yield-nya akan lebih besar, tapi dari sisi cost-nya pasti akan lebih besar juga. Ini contoh mounting structure-nya, ini tergantung dari ini ya, bahan atapnya. Kalau misalnya metal biasanya pakai Elvit, untuk bracket-nya bisa juga pakai, ada yang trapezoidal, jadi tergantung dari profil atapnya ini. Ada juga kalau misalnya yang tiles, kita pakai bracket seperti ini, tile roof hook. Dan dari sana akan disambungkan ke mounting rail. Ini mounting railnya yang panjang. Mounting rail ini biasanya ada dimensinya, tidak terlalu panjang juga. Kalau misalnya kita mau pasang lebih panjang, ada namanya splice untuk menggabungkan. Setelah itu baru kita pasang ini PV modulnya ya, dan semua klaimnya. Oke, itu pemilihan komponen. Setelah itu ada juga energi estimasi ya pada saat engineering design. Biasanya mungkin minggu depan ya, kalau nggak salah kita akan masuk ke tools-nya adalah helioscope.
supaya kita bisa mengetahui kira-kira ada helioscope, ada PV-sys, ada PV-sol, ya lumayan banyak sih tools yang bisa dipakai. Cuma yang web base yang gampang yang biasanya saya pakai pun itu biasanya helioscope atau PV-sys. Ini untuk menghitung PV energy production, estimated production, performance ratio, detail losses, dan lain-lain. Untuk engineering, ya setelah itu baru kita akan mendapatkan BOQ, SLD yang siap untuk konstruksi pastinya ya. Untuk instalasi, biasanya tahapannya seperti ini ya. Jadi kita pasang bracket, kita tahu atapnya, kita tentukan titik-titiknya ya. Dari sini kita pasang bracket-bracketnya. Setelah pasang bracket, kita pasang mounting rails. Mounting rails bisa kita pasang klemnya sekalian, jadi nanti tinggal slide in modulnya. Sebelum kita pasang modul, kita pastikan untuk diisi kabel routingnya juga. Karena jarak antara PV sama atap ini cuma kira-kira 10 cm ya. Jadi kalau misalnya kita sudah pasang modul, mau install kabel lagi agak susah itu. Untuk microinverter kalau bisa dipasang juga, karena dia biasanya dipasang di bawah modul nih. Cuma harus kita pastikan adalah temperatur di bawah modul itu tidak terlalu panas, akibatnya bisa mengakibatkan ya di rating ya kabel dan lain-lain. Dan terakhir pasangnya modul surya. Di sisi lain inverter juga bisa dipasang secara paralel dan kabelannya juga bisa dipasang secara paralel. Nah ini tipsnya, pastikan jarak antara modul dan atap biasanya minimum 10 cm, gunakan seal kalau ada penetrasi. Jadi kalau kita harus ngebor ke atap, harus pastikan tidak ada kebocoran. Harus ada akses jalan, ya paling nggak untuk maintenance ya, sekitar 50-70 cm. Cuma kalau misalnya atapnya sangat sempit, ya udah pakai 50 cm juga tidak ada masalah. Yang penting pada saat cleaning, maintenance itu bisa dilakukan. Dan kalau bisa menggunakan harness pada saat instalasi dan handling juga harus dilakukan oleh paling nggak 2 orang, karena PV modulnya 2 meter persegi dan beratnya sekitar 30 kg. Untuk instalasi inverter, tergantung inverternya. Kalau misalnya microinverter biasanya di bawah modul. Kalau misalnya string itu biasanya dipasang di dalam ruangan atau di tembok dekat PV, atau ada juga yang langsung dipaparkan matahari seperti ini ya. Cuma konsekuensinya kalau seperti ini adalah di rating dari powernya. Mungkin karena semakin tinggi temperatur pasti powernya juga akan semakin rendah. Jadi kalau bisa hindari paparan langsung sinar matahari itu biasanya. Dan pastikan ada jarak yang memadai antara inverter. Jadi kalau kita lihat user manual, pasti akan ada tuh jarak antara inverter. Inverter juga harus mudah diakses ya, terutama kalau inverter yang punya DC switch. Karena DC switch ini berfungsi untuk ini yang memisahkan memutus listrik ya. Terutama kalau misalnya ada kebakaran, biasanya yang akan dicari pertama adalah DC switch-nya untuk diputus. Ya inverter juga harus dipasang, jangan terlalu jauh. Kita harus lihat nih, kira-kira kalau misalnya inverter terlalu jauh dari modul, voltage drop-nya berapa. Kalau inverter terlalu jauh dari panel distribusi, voltage drop-nya berapa, tegangan jatuhnya berapa. Karena tegangan jatuh itu akan berkontribusi ke ini ya, energi yang hilang juga. Jadi biasanya maksimum sekitar 1-1,5%. Ini balance of system, pastinya pengkabelan ini sangat penting karena ya tadi saya bilang safety atau kebakaran yang terjadi di PV rooftop itu kebanyakan memang dari kabel dan konektor. Jadi artinya pemilihan konektor dan pemilihan kabel ini kalau bisa ya kita benar-benar cek semua tes standarnya terpenuhi, instalasinya juga baik, tidak ada kabel terkelupas, tidak ada join yang di tengah-tengah tidak menggunakan standar extension. Dan mungkin kabelnya juga bersentuhan langsung dengan pinggiran yang tajam, itu juga berbahaya untuk manusianya juga ya, operatornya juga ya bisa kesetrum. Kalau misalnya ada kabel gland, biasanya juga kita pastikan itu di-seal, kalau enggak nanti bisa tikus masuk juga ya. Kabel routing ini juga penting untuk meminimalkan voltage drop nantinya. Dan juga kita pastikan bahwa instalasi itu bisa bertahan paling nggak 20 tahun ya. Yang terakhir adalah commissioning. Jadi setelah kita melakukan instalasi, ya udah commissioning dan testing. Ini tahap akhir untuk quality assurance. Supaya PV itu kita tahu bahwa
ya semua akan terpasang dengan baik. Jadi commissioning test ini mencakup dokumentasi, visual inspection, performance verification, dan sistem test. Ya dokumentasi jelas ya, SLD dan lain-lain. User manual. Untuk visual inspection itu biasanya kita lihat kabelnya, kita lihat dengan termografi, kira-kira ada hotspot atau enggak, ada PV string yang loss apa enggak, ada kabel yang terlalu panas atau enggak, itu biasanya kita bisa lihat hampir 90% kesalahan itu ditemukan pada saat visual inspection biasanya. Setelah itu baru kita melakukan performance verification dengan alat ukur pastinya, dari fungsional, reliability, system losses, dan lain-lain itu bisa diverifikasi dengan menggunakan IV curve tester, multimeter, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada system test. Oke, ya yang pasti yang bisa kita ambil dari setengah jam tadi adalah pastinya ya kualitas instalasi PLTS ini biasanya harus dijaga pada saat ini ya, dari awal fase studi kelayakan, pada saat site survey, itu akan menentukan nantinya untuk seterusnya ya, desain, pemilihan komponen, instalasi, commissioning, sampai O&M. Karena desain yang kurang baik pasti mungkin karena disebabkan oleh survei kita nggak ngelihat ada objek di situ lah, atau kita tidak melakukan survei, hanya melihat dari gambar satelit, itu bisa berakibat turunnya energy yield dari ekspektasi. Jadi kalau misalnya kita cuma melihat dari gambar, nggak tahu kalau misalnya ada objek yang lumayan tinggi yang akan menyebabkan shading, ya pasti energy yield-nya aktualnya nanti akan turun, atau bahkan pada saat ke lapangan, wah ini nggak bisa dipasang jadinya. Yang ketiga, pemilihan komponen yang baik berpengaruh ke kinerja pastinya, dan safety dari sistem. Jadi ini krusial juga, jangan salah beli komponen karena murah, harus lihat juga dari lifetime-nya, warranty-nya, dan performanya ya. Dan yang terakhir adalah desain yang baik dan komponen yang berkualitas, ya bukan jaminan 100% kalau sistem akan berjalan dengan baik, tapi masih ada instalasi yang harus dilakukan sesuai dengan best practice juga ya. Dan yang terakhir adalah commissioning yang sesuai dengan standar juga. Artinya kalau misalnya semua commissioning-nya pas, tesnya pas, sistem itu sudah dinyatakan sudah dapat beroperasi. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin saya nggak tahu apakah pertanyaannya sekarang atau nanti. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Bagus untuk pemaparannya. Nanti pertanyaan akan di akhir sesi. Nah, ini juga sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Teman-teman semua boleh ya update Instagram kalau misalnya mau update kegiatan hari ini. Kemudian jangan lupa untuk tag KSDM dan SRE Nasional. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, kita langsung dulu lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini sudah bergabung Mas Jani yang akan menjelaskan terkait ekspor impor metering. Oke, kepada Mas Jani kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Vidi ya. Terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya. Ya, sudah ada ya Mbak Vidi? Sudah ada. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Nah, kesempatan kali ini saya coba menjelaskan terkait dengan net metering. Tadi udah terkait dengan PLTS-nya sendiri itu sudah dijelaskan sama Mas Bagus ya. Itu keren banget sih. Menurut saya itu udah detail banget. Cuma memang waktunya ya. Waktunya sangat sedikit, jadi mungkin kalau buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam kayaknya nggak cukup tuh, karena materinya sangat-sangat padat ya, bagus banget. Nah ini setelah itu ada yang harus kita lakukan di rumah kita setelah kita memasang PLTS atap. Apa itu? Nah mungkin saya ini dulu ya, kenalan dulu ya. Saya ini, perkenalkan nama saya Nurjani, saya manajer solar rooftop dan retail di PT Surya Energi Indotama. Kemudian, ya ini sekilas sedikit aja tentang perusahaan yang saya kerja, tempat saya bekerja.
Itu di PT Surya Energi Indotama, lokasinya di Bandung. Tepatnya kita anak perusahaan dari PT Len Industri Persero. Jadi kita anak perusahaan dari BUMN. Kemudian project portfolio yang sudah kita lakukan ini sudah banyak sekali yang sudah kita install ya. Dari mulai cubic mall di BSD ya, kapasitas 1 mega. Kemudian untuk ground mounted itu di Kupang 5 mega. Kemudian juga ada di PPSDM ini di Bandung sekitar 158 kW. Kemudian ada nih yang kecil-kecil nih 516 titik tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada di Sumba, di Pertamina, di Santos Madura pun kita pernah pasang di laut lepas ya. Kemudian, nah ini tadi yang dijelaskan juga sama Mas Bagus terkait sistem monitoring ya untuk tambahan ya, karena PLTS yang sudah kita pasang tidak bisa lepas begitu saja ya, artinya performanya perlu dilihat nih supaya nanti kita bisa tahu nih bagus apa enggak, perlu perbaikan ataukah perlu maintenance seperti itu ya, makanya kita siapkan monitoring. Baik, nah kita masuk ke materi hari ini ya, bagaimana mengaplikasikan ekspor-import net metering. Mungkin secara literatur teman-teman bisa baca banyak ya, bagaimana kita caranya nih mau memasang ekspor-impor. Nah, saya bercerita saja terkait dengan pengalaman saya nih, gitu ya, pengalaman kita pasang di lapangan. Seperti apa sih, gitu ya. Nah, cerita dulu mungkin untuk teman-teman yang baru paham KWH meter ekspor-impor ini fungsinya apa sih, gitu ya. Nah, meteran eksim ini atau ekspor-impor ini berfungsi untuk mencatat berapa besar kapasitas daya yang diekspor ke pemilik rumah ini kepada PLN dan berapa besar kapasitas daya yang dikonsumsi oleh pemilik rumah dari PLN. Jadi kita bisa tahu berapa sih produksi kita yang berlebih yang bisa diekspor ke PLN. Nah, itu sih keuntungannya ya kalau kita memasang meter ekspor impor. Nah, terkait ini ada peraturan Menteri SDM nomor 49 tahun 2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya. Nah, aturannya cukup panjang, cuman yang perlu kita tahu nih ada 3 hal nih. Pertama, kapasitas PLTS yang kita pasang itu maksimal 100% nih teman-teman. Jadi jangan sampai kita memasang lebih dari itu karena tidak diizinkan. Jadi kalau kita katakanlah rumahnya 2.200 atau 4.400. Nah, itu maksimal kalau yang 4.400 ya 4.400. Jadi kita pasang mungkin di 4 kW misalnya gitu ya. Jadi itu maksimalnya 100% dari net metering terpasang. Nah, tadi juga sudah diceritakan nih sama Mas Bagus terkait dengan yang kita ekspor itu kembalinya ada potongan nih, sekitar 35%. Jadi kita pengalinya 65%. Nah, memang itu jadi kerugian ya untuk kita, cuma saat ini aturannya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada akumulasi pengurangan dan nanti akan dinihilkan per 3 bulan. Nah, ini pun teman-teman harus paham, makanya materi tadi itu yang pertama itu sangat-sangat bagus ya. Kenapa? Karena kita bisa menghitung berapa sih PLTS yang harus terpasang supaya yang terekspor itu tidak berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan nanti malah rugi gitu ya. Karena yang kita ekspor 1 dikali 0,65 atau 65%-nya, yang kedua itu yang kita dapatkan hanya jenjang waktunya hanya 3 bulan. Nanti kalau lebih dari 3 bulan nanti dinihilkan gitu ya. Nah, ini perbedaannya dengan menggunakan eksim ataupun tanpa KWH meter ekspor impor. Pertama, kalau kita tidak menggunakan KWH eksim udah pasti ya energi yang dihasilkan oleh PLTS tidak dicatat gitu ya. Artinya ya sudah gitu ya. Itu jadi hanya masuk ke grid PLN, menambah ya nyumbang lah ke PLN gitu ya. Nah, habis itu yang kedua di beberapa kasus nih kalau kita menggunakan net meter yang lama, ada kasus produksi energi berlebih ini malah jadi tagihan listrik. Nah, itu jadi bukannya mengurangi, tapi malah menambah tagihan listrik. Nah, ini juga agak unik ya. Mungkin dari Mas Bagus mungkin ya kalau bisa paham mengenai kok bisa sih ya gitu ya. Cuman sampai saat ini kita menemukan kasus memang tidak semua. Jadi ada beberapa net meter yang lama itu mencatat PLTS energi atau energi yang dimasukkan ke PLN ini
malah menjadi beban, gitu ya. Kalau kita tidak mengganti ekspor-impor ini. Kemudian kalau kita menggunakan Exim, nah ini sudah lebih tenang nih, artinya PLTS yang terpasang ini tidak khawatir merugikan. Kenapa? Karena satu, kelebihannya bisa dimasukkan ke PLN. Kemudian yang kedua, energi yang diekspor itu menjadi pengurang tagihan listrik kita. Itu ya. Nah, selanjutnya ini apa sih yang harus saya lakukan jika mau memasang KWH meter ekspor impor? Pertama yang harus kita siapkan itu sertifikat layak operasi. Nah, SLO ini cukup mudah. Kita ada beberapa yang bisa kita kontak seperti Jasarindo, Sukovindo gitu ya. Itu hanya cukup kita dapat kontaknya. Kalau misalnya ini bisa dikontak ke saya juga. Nanti saya tinggal kontak ke adminnya, kemudian kita masukkan net meter ID-nya kita, kemudian nanti ada pembayaran, bayar, nanti di SLO dan selesai. Untuk SLO ini nggak terlalu rumit lah, gitu ya. Nah, yang kedua ini kita harus menyiapkan formulirnya nih, pengajuan pemasangan PLTS atap. Kemudian yang ketiga ini single line diagram atau diagram satu garis ya, yang harus kita siapkan. Terus kemudian juga surat kuasa, dan yang itu jika diperlukan ya, jika yang mengajukan bukan pemilik rumahnya. Kemudian yang kelima ini mengenai brosur material utama, jadi PV sama inverternya nanti kita lampirkan juga ke PLN. Nah, tahapan ini ada 5 lah kurang lebih ya. Nah, cuma asumsinya tahap satunya PLTS-nya ini sudah terpasang. Artinya PLTS di rumah kita sudah terpasang, terus apa nih yang harus saya lakukan selanjutnya? Nah, tahap kedua adalah mengirimkan dokumen pengajuan ini ke PLTS, kemudian PLTS ini ke PLN, kemudian mengajukan SLO juga ke lembaga inspeksi teknis yang tadi saya cerita, itu ada Jasarindo, ada Sukovindo, banyak sekali teman-teman tinggal searching di internet itu ada. Kemudian nanti kita menunggu tahap evaluasi dan verifikasi dari PLN yang untuk KWH ekspor impornya, kemudian untuk SLO-nya kita nunggu dari inspeksi teknis. Nanti akan ada pembayaran, kemudian pemasangan ekspor impornya bisa dilakukan. Nah, ini ada form ya. Jadi yang harus kita isi ini apa aja nih gitu ya. Nah, ini form ini saya dapat dari PLN. Jadi resmi dari penyedia listriknya. Ini isinya hanya data administrasi ya, yang paling ini tuh nomor identitas, nama konsumen, nomor induk kependudukan, NPWP, alamatnya di mana gitu ya, kita isi, alamat email kita isi, data teknis, besaran daya terpasang, badan usaha yang ditunjuk, diagram satu garis. Nah, diagram satu garis ini biasanya kan mungkin teman-teman yang pasang katakanlah tidak ngerti nih, oh gimana cara buat diagram. Nah, teman-teman minta saja ke yang instalasi. Artinya teman-teman meminta ke penyedia atau yang pasang PLTS-nya, kemudian nanti akan dibuatkan diagramnya seperti apa sih, gitu ya. Tinggal dikasihkan ke PLN. Kemudian yang keempat ini spesifikasi yang akan dipasang, data konsumen. Nah, ini ada untuk data komponen, ini ada merek, tipe, buatan negara mana, kapasitas satuan, jumlah unit. Nah, ini kita isi nih, modul suryanya apa, inverternya apa. Jadi cuma 2 komponen utama ini yang dilihat sama PLN ya. Sisanya itu dianggap aksesoris lah, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini harganya berapa. Nah, ini mungkin PLN sebagai database ya untuk kita. Kemudian setelah itu tanda tangan, kemudian kita kirim ke PLN. Nah, ini contoh surat kuasa. Surat kuasa ini tidak ada standarnya. Jadi teman-teman boleh membuat seperti apa aja. Yang pasti tolong pastikan ini dibawa untuk yang mau mengajukan pengajuan KWH meter ekspor impornya. Karena kita punya pengalaman nih. Pas sudah datang, kemudian mengajukan, kita sudah bilang bahwa rumah ini tuh memang niat dipasang gitu ya, tapi ya PLN tidak bisa gitu ya. Jadi ini sangat diperlukan ketika teman-teman yang mengajukan bukan nama yang ada di PLN gitu ya. Cukup memberi seperti biasa ya, nama, alamat, nomor KTP, kemudian ini nama, ID, meter dan nomor meternya. Nah, nomor ini juga nanti diperlukan untuk yang SLO. Nah, SLO itu hanya cukup kasihkan nomor meter, kemudian nanti dari
jasa rendo, misalnya dari Sukovindo, perusahaan yang melakukan SLO ini, melakukan sertifikat layak operasi ini akan memberikan kode, kemudian oke, selesai, gitu ya. Nanti akan diproses selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya cerita mengenai single line diagram ya. Jadi hanya sesimpel ini sih, gitu ya. Untuk yang contohnya yang 1 kW. Nah, untuk yang 2 kW, 3 kW, nah itu nanti akan berbeda-beda dan teman-teman nggak usah khawatir nanti yang tim instalasi yang akan membuat. Nah, kecuali kalau teman-teman pasang sendiri nih, nah itu juga mungkin harus bisa membuat karena nanti akan ditanya oleh PLN terkait dengan single line diagram yang teman-teman buat. Nah, kendala apa sih yang kita temukan ketika memasang KWH meter ekspor impor? Yang pertama ini KWH meter terpasangnya prabayar. Jadi kalau teman-teman rumahnya sekarang kan kebanyakan prabayar ya, kita bayar dulu token lah sistemnya sekarang. Jadi ketika nanti kita mengajukan ke PLN itu tidak bisa langsung berubah nih ke KWH meter ekspor impor. Jadi teman-teman harus mengajukannya jadi 2 kali. Pertama, saya mengajukan KWH prabayar ini menjadi pasca bayar. Jadi balik lagi ke yang lama. Gitu ya. Kalau teman-teman rumahnya lama nih, kan sebelumnya KWH meternya pasca bayar nih. Kemudian karena ada aturan baru lebih enak dengan sistem token, kita bayar dulu, tinggal klik beli di marketnya seperti Tokopedia, Shopee, ataupun dari bank langsung transfer gitu ya, lebih nyaman dengan sistem token. Nah ini mau tidak mau harus berubah kembali ke sistem pembayaran yang lama, artinya menggunakan pasca bayar. Nah ini juga jadi kendala ya, artinya hanya jadi 2 kali itu aja sih kendalanya ya. Jadi ada proses yang tidak langsung, biasanya KWH meter ekspor impor ini kurang lebih seminggu. Nah, cuman ini ada nih, tidak tersedia. Nah ini yang jadi isu cukup penting nih. Padahal kan kita perlu banget ya, kalau rumah kita sudah terpasang PLTS ini perlu sekali adanya net meter ekspor impor. Kenapa? Dengan adanya net meter ekspor impor, seperti tadi yang saya cerita di awal, listrik yang diekspor ke PLN itu tidak akan dianggap sebagai beban, justru dianggap sebagai pengurang tagihan, gitu ya. Nah, cuma masalahnya ada tidak tersedia. Nah ini, jadi kalau tidak tersedia, yang harusnya 1 minggu bisa jadi berubah menjadi 1 bulan, kadang 2 bulan, dan kita pernah sampai di atas 2 bulan. Jadi cukup lama memang, tapi itulah kendalanya ya, gitu. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan ketika memang barangnya tidak ada, gitu ya. Jadi ini mungkin jadi perhatian untuk PLN-nya sendiri sih. Kemudian yang ketiga ini kita pernah juga nih ada pengalaman dokumennya hilang. Jadi kita sudah mengajukan ke PLN, kemudian kita tunggu, kemudian 1 minggu kita follow up, 2 minggu kemudian kita follow up, pas waktu kita tanya kembali ternyata dokumennya hilang. Artinya kita harus mengajukan kembali gitu ya. Ini memang problem yang kita temui ketika kita mengajukan pemasangan meter ekspor impor. Nah, pertanyaan yang sering saya temui ya ketika ketemu dengan konsumen nih, apakah meteran saya rumahnya prabayar, apakah bisa memasang listrik surya atap gitu ya? Nah, itu bisa. Seperti tadi ya, kalau memang teman-teman tidak mau menggunakan net meter ekspor impor pun sebetulnya bisa. Hanya saja diusahakan perhitungannya itu jauh di bawah penggunaan listrik siang harinya. Jadi usahakan semuanya terserap, gitu ya. Jangan sampai ada yang diekspor. Jadi tidak usah juga sih teman-teman menggunakan KWH Exim. Cuman untuk menghindari ya kelebihan, misalnya teman-teman sedang mudik atau rumahnya tidak diisi gitu ya, atau memang banyak aktivitasnya di siang hari. Nah itu usahakan ada KWH meter ekspor impor. Dan untuk rumah yang prabayar risikonya seperti tadi, jadi 2 kali. Nah yang kedua ini, wah ini kan jadi pengurang tagihan listrik ya. Teman-teman sudah mikirnya rupiah ya, udah mikirnya wah kayaknya saya dapat nih uang nih gitu ya. Nah untuk di negara lain ya, yang saya baca di berita ini seperti di Jerman gitu ya, di beberapa negara yang sudah bisa menguangkan ya, merubah listrik ini menjadi tabungan. Itu ada memang. Cuman untuk di Indonesia regulasinya saat ini
belum ada. Jadi memang fungsinya hanya mengurangi tagihan listrik. Jadi tidak bisa berupa uang yang bisa cash gitu ya. Maksudnya kita tarik berupa uang, oh ini saya menghasilkan katakanlah sebulan itu 1.000. Berarti kalau 1.000 dikali harga listrik sekarang 1.400 sekian, itu ya dapatlah gitu ya sekitar 1,4, nanti itu tidak bisa. Jadi hanya nanti mengurangi tagihan teman-teman di bulan depan gitu ya. Jadi seperti itu aturan yang ada di Indonesia. Nah, namun gitu ya kita harus happy nih karena sekarang nih sudah mulai banyak sekali minat dari konsumen untuk memasang PLTS atap ini dan ingin berkontribusi waktunya beralih ke energi yang lebih bersih dan waktunya harus sekarang karena kita harus ingat bahwa PLTS ini bukan mengenai rupiah ya, bukan mengenai gaya-gayaan tuh bukan ya, tapi seberapa sayang kita dengan masa depan kita gitu ya. Mungkin kalau saya anak saya nih gitu ya, 10 tahun, 20 tahun lagi akan seperti apa ya gitu ya. Apakah mereka akan masih menikmati udara yang segar seperti kita saat ini ataukah sudah berubah ya, air bersih sudah sulit gitu ya. Teman-teman bisa cek deh gitu ya. Global warming ini sudah mengkhawatirkan ya gitu ya. Nah, jadi untuk mendorong itu pemerintah berusaha nih gimana caranya supaya dari minat konsumen ini tinggi. Nah, kemarin nih update terakhir saya dapat info bahwa nanti ke depan dan sedang diajukan ini kuotanya jadi 1:1. Nah, ini menurut saya keren nih gitu ya. Jadi harapannya kita masuknya 1, misalnya yang diekspornya 1, kemudian kembalinya pun 1. Artinya kita 100%. Jadi tidak ada yang dirugikan ya dan kita sebagai konsumen merasa happy karena tidak ada yang jumlahnya jadi mengecil. Namun memang di negara lain itu malah lebih besar ya, energinya sudah dihargai lebih baik, malah ada yang 1:2. Jadi kita ekspor energi dari PLTS ini 1 kW misalnya ya, kembaliannya 2 kW. Itu malah lebih oke ya sebenarnya, tapi minimal lah gitu ya, minimal dengan kemarin yang 65%, minat masih kurang, dengan harapannya dengan 100% nanti makin naik lagi, dan kalau bisa nanti dinaikin lagi ada insentif dari pemerintah supaya ini pasarnya makin tumbuh ya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua juga selain ini bahwa yang tadi saya dinihilkan per 3 bulan, nah rencana itu diperpanjang katanya. Jadi kurang lebih 6 bulan dan pengajuannya ada yang sampai setahun. Jadi mudah-mudahan ke depan aturan atau regulasi mengenai KWH meter ekspor impor ini menjadi lebih menguntungkan lah, terutama untuk kita sebagai yang memasang PLTS atap. Sekian mungkin dari saya terkait dengan pemasangan net meter ekspor impor. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan jika ada yang mau ditanyakan silakan hubungi kami di 0812 9490 5991 itu nomor WA ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, mau tahu tentang PLTS-nya silakan dihubungi atau kunjungi website kita di suryaenergi.com untuk perusahaannya. Dan untuk brandingnya kita landsolar.co.id atau bisa main juga ke Instagram kita di Landsolar Indonesia. Oke, Ya. baik. Terima kasih Begitu banyak. ya, Mbak Vidi. Iya, Makasih terima ya. kasih banyak Mas Denny untuk pemaparannya. Menarik sekali nih ya, tadi kita lihat bahwa kebijakan 100% ini diharapkan bisa meningkatkan minat konsumen juga ya, dan meningkatkan pasar, perkembangan pasar. Nah, sebenarnya di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya akan ada kuis terlebih dahulu. Nah, siapa yang berani untuk menyampaikan review atau poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita? Singkat saja, mungkin selama 1 menit, nanti bisa langsung raise hand ya, yang berani. Nggak masalah, di sini nggak ada yang salah atau yang benar. Untuk yang berani bisa langsung raise hand. Oke. Sudah ada belum ini? Ayo teman-teman. Oke, belum ada yang masuk nih. Oke nih, ada dari PLN Rahmat Salim.
raise hand. Oke, boleh silahkan boleh menyalakan mic-nya dan juga videonya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Rahmat Salim dari PLN UP2K Sulsel ya. Jadi saya jujur sangat tertarik dengan materi ini. Memang kami perkenalkan sebelumnya bahwa di organisasi kami memang sementara ini menggarap juga terkait pengadaan PLTS yang sementara kami garap itu di Pulau Selayar. Jadi kemarin memang kami baru izin lahannya. Nah, jadi kami rencananya mungkin tahun ini sampai dengan 3 tahun depan itu kami rencanakan membangun juga terkait dengan PLTS. Nah, kalau dari saya sendiri terkait review dari materi ini bahwa yang pertama ini mungkin lebih membahas kepada teknis ataupun terkait dari PLTS secara physically itu sendiri. Jadi yang saya tangkap dari dua materi ini, yang pertama bahwa dari segi PLTS itu sendiri, mulai dari PLTS sampai nanti outputnya ke jaringan PLN, di mana tentunya disediakan inverter untuk perubahan dari DC ke AC. Dan yang kedua menarik juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan perhitungan radiasi matahari sampai shading dan soiling juga. Kemudian yang menarik juga tadi saya juga termasuk juga menambah ilmu bahwa ternyata persentase susut yang paling besar di PLTS itu ada di temperatur. Jadi itu merupakan tambahan ilmu juga bagi kami karena memang selama ini di PLN itu lebih ke gimana radiasinya. Jadi terkadang itu juga mungkin jadi pertanyaan nantinya bagi kami terkait hubungan radiasi dengan temperatur itu sendiri, karena yang kami tangkap itu kalau radiasinya besar, kami terkadang berpikir bahwa tempat yang panas itulah mungkin potensi PLTS yang banyak ya. Jadi kami mungkin belum mungkin mau membedakan yang mana kira-kira radiasinya besar dan temperaturnya bisa agak lebih tidak terlalu panas begitu. Nah, kemudian yang di materi yang kedua terkait dengan KWH Extreme. Jadi menarik juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengadaan KWH Extreme ini karena memang di beberapa daerah, utamanya kalau di Sulsel sendiri, gambaran itu masih kurang, Pak, masih kurang terkait dengan adanya KWH Extreme. Penggunaan PLTS atap ini masih bahkan di beberapa kabupaten sendiri mungkin belum ada ya. Beda mungkin kalau di daerah Jawa gitu. Kemudian kami juga sebenarnya sependapat tadi Pak bahwa untuk meningkatkan minat masyarakat itu sebaiknya memang KWH ekspor impornya itu tidak dikali 65%. Jadi itu dikali 100%. Karena memang di setiap universitas, kebetulan saya di ITPLN juga, kami sering membahas kira-kira kiat-kiat meningkatkan minat masyarakat itu seperti apa sih. Nah, salah satu caranya yang itu tadi. Oke, Mas Salim. Jadi kali 65%. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin itu dari kami review. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Mas Salim untuk reviewnya dan juga tadi ada pertanyaan juga ya terkait hubungan radiasi dengan temperaturnya. Mungkin bisa sekalian nanti dijawab oleh kedua narasumber kita. Terima kasih Mas Rahmat Salim. Selamat mendapatkan hadiah dari KSDM dan juga SR Nasional. Nanti akan dihubungi oleh tim kami. Oke, mungkin tadi ada pertanyaan dari Mas Salim kepada Mas Bagus atau Mas Jani, boleh dipersilahkan untuk menjawab.
Ya, boleh Mas Bagus. Ya, oke. Izin jawab ya. Ya. Jadi pertanyaannya ini ya, hubungan temperatur dengan radiasi. Ya. Oke, untuk hubungan temperatur radiasi pastinya memang dengan iradiasi yang lebih besar pasti temperaturnya akan naik ya. Dan temperatur yang naik ini kan tergantung dari inisial temperaturnya. Artinya kalau misalnya ambient temperaturnya sudah tinggi, pasti kenaikan temperaturnya dengan adanya radiasi itu pasti akan lebih tinggi ya. Jadinya keuntungannya Indonesia di daerah ekuator ini karena walaupun kita tidak punya radiasi yang terlalu tinggi, tapi temperatur kita ya di angka 26, 27, 28 derajat Celcius ya. Artinya kalau misalnya ada iradiasi, paling operating temperaturnya itu di angka 60, 58 dan sekitar itu ya. Kalau kita bandingkan dengan daerah yang mungkin daerah MENA region yang Afrika Utara, Timur Tengah, walaupun mereka punya iradiasi yang sampai mungkin rata-rata sekitar hariannya 6 kWh per meter persegi per hari, tapi temperatur modulnya bisa sampai 70-80 derajat. Artinya memang di situ trade off-nya, karena kenaikan 1 derajat bisa mengurangi sekitar 0,35%. Jadi kalau kenaikan 10-20 derajat kan bisa sampai 7% juga ya. Jadi di sisi lain memang iradiasinya lebih tinggi, jadi harus ada ininya nih, memang harus ada kalkulasi LCOE-nya gimana nantinya. Tapi yang harus diperhatikan di sini juga adalah modul teknologi itu juga berpengaruh ke ini ya losses-nya. Kayak contoh thin film untuk sensitivitas ke temperatur tidak terlalu besar dibanding dengan mono atau polikristalin. Dan juga kalau misalnya kita harus membandingkan silicon based PV modul kayak mono atau poly, yang bisa kita lihat adalah nominal operating modul temperaturnya. Biasanya ada di datasheet-nya, kita bisa bandingkan mana yang paling rendah itu yang biasanya lebih less sensitif ke temperatur change biasanya. Sama kita bisa lihat juga kayak temperatur koefisiennya untuk power, tegangan, dan arus itu kalau misalnya lebih minimum, lebih kecil pastinya lebih baik. Itu sekedar tips untuk menghindari adanya losses yang terlalu banyak karena temperatur. Saya sempat baca-baca ada pertanyaan juga tentang, mungkin sekalian menjawab ya, tentang kalau rooftop pakai MNPD kan. Kalau rooftop dibanding dengan ground mounted dari sisi temperaturnya lebih bagus mana ya pasti ground mounted ya, karena space antara ground sama PV modulnya itu lumayan jauh, biasanya minimum kan sekitar 50 cm ya. Ya supaya ada airflow juga, supaya kalau ada vegetasi tidak menutupi modulnya. Jadi hal seperti itu yang membantu cooling, natural cooling dari PV modul. Sedangkan kalau roof mounted kan ya ada heat yang terkurung di bawah modul ya. Dan terutama kalau misalnya dia metal roof dan jaraknya tidak dipasang lumayan jauh gapnya, ya pastinya temperaturnya akan naik. Biasanya sih perbedaannya kalau ground mounted itu sekitar 7%, kalau roof mounted yang metal itu sekitar 10 sampai ya bahkan 10% ya. Lumayan signifikan. Oke, terima kasih banyak jawabannya Mas Bagus. Mungkin Mas Denny ada yang ingin ditambahkan? Mungkin saya coba jawab beberapa pertanyaan ya, yang ini saya tadinya baca sampai atas, banyak juga ya. Terima kasih nih, minatnya banyak sekali dari teman-teman. Mungkin kalau ada yang tidak terjawab, boleh saya share nomor kontak saya juga ya. Nanti teman-teman boleh WA, nanti juga boleh telepon ya. Seperti juga ke kontak ke perusahaan juga boleh, atau pribadi ke saya juga boleh ya. Takutnya jawabannya karena waktunya singkat kurang memuaskan gitu ya. Nah ini saya mohon maaf nih, saya jawabnya dari yang paling bawah ya. Jadi yang paling dekat dulu nih untuk dilihat. Pertama dari Naufan bertanya tentang ekspor impor tadi ya, yang 65% dan akumulasi 3 bulan dinihilkan.
Jadi terkait dengan ekspor-impor ini untuk simulasinya tuh penjelasan sederhananya gini ya. Jadi kita ada produksi energi, katakanlah 1 kW. 1 kW kurang lebih di Indonesia ini bisa waktunya dalam 1 hari itu 4 jam lah kurang lebih. Jadi Indonesia ini dapat intensitas mataharinya kurang lebih dalam 1 hari itu 3,5 sampai 4,5 jam. Nah, kalau kita gampangnya ngitungnya 4 jam deh gitu ya. Jadi kalau kita pasang 1 kW, 1 kWp itu bisa menghasilkan 4 kWh per harinya gitu ya. Nah, di rumah ini katakanlah ketika siang hari kita hanya menggunakan 2 kW, 2 kWh, 2 kilowatt hour gitu ya. Nah, terus sisanya yang 2 lagi kemana nih? Nah, yang 2 ini akan diekspor ke PLN. Nah, itu ya. Nah, yang 2 ini gitu ya, ketika malam hari teman-teman pulang dari kampus, kemudian datang ke rumah misalnya, kemudian menyalakan lampu, kemudian juga AC mulai dinyalakan misalnya karena siang hari tidak ada orang, jadi AC-nya mati. Nah, yang tadi 2 kW diekspor ke PLN, nah itu kita otomatis gunakan dulu. Namun gitu ya, tidak lagi 2 kW. Yang kita terima atau pengurang tagihan listrik kita itu hanya 6,5%-nya. Jadi kurang lebih sekitar 1,3 kW. Jadi kan berkurang tuh gitu ya. Nah, 7 kW-nya kemana? Ya itu. Jadi karena memang ada aturan ini yang menyebabkan 100% yang kita ekspor kembalinya hanya 65%. Dan misalnya pada malam harinya teman-teman hanya menggunakan 1 nih. Artinya masih ada sisa tuh 3 ya, 3 kWh. Nah, itu diakumulasikan lagi. Nah, besoknya ada lebihnya lagi nggak? Besoknya ada lebihnya lagi nggak? Gitu. Kalau dalam waktu 3 bulan tidak terpakai sama sekali, artinya memang lebih, itu dinihilkan. Jadi dinolkan kembali ya. Jadi kalau slogannya Pertamina ya dari nol lagi ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman makanya tadi pemaparan mengenai pemasangan PLTS atap ini harus benar-benar dipahami nih, jangan sampai kita menghitung sehingga produksi energi yang harusnya ya kita gunakan ini katakanlah dalam 1 bulan itu 100 kWh misalnya gitu ya. Nah, kita memasang malah 150. Nah, itu juga overspec jadinya. Jadi bukan overspec ya, jadi oversupply mungkin lebih tepatnya itu ya. Jadi kalau overspec karena speknya terlalu bagus gitu ya. Kalau oversupply karena supply yang kita dapat itu terlalu banyak. Nah, mau dikemanakan gitu ya. Nah, jadi kalau ini lebih secara bisnis ya, bukan teknis. Jadi secara bisnis, secara keekonomisan itu menghitungnya kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua ada pertanyaan mengenai harga ya, harga dan lama pemasangan. Untuk 1 kW itu kira-kira 1 hari oleh 2 sampai 3 orang. Gitu ya, gampangnya seperti itu. Jadi 1 kW 1 hari, 2 kW 2 hari gitu ya, tergantung banyaknya orang. 5 kW itu bisa 4 hari sampai 5 hari gitu ya. Itu kita tim di lapangan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya bisa nambah orang, apakah bisa lebih cepat? Nah, secara perhitungan gampangnya kan gitu ya, oh tambahin aja orangnya. Tidak seperti itu nih teman-teman, karena nanti teman-teman ketika bekerja tidak sesimpel itu. Jadi artinya ketika kita ngangkut PV ke atas, itu maksimal kan 2 orang gitu ya. Nanti yang nunggu ada lagi 1 di atas, jadi 3 orang. Malah kalau banyak orang malah nggak efektif. Yang ini kerjanya apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau teman-teman udah kerja, paham lah ya gimana menghitung orang agar pas nih ya. Jadi secara bisnisnya memang masuk, secara teknis juga bisa terlaksana dengan baik. Karena kalau sedikit juga tidak pas juga ya, artinya nanti malah jadi terkendala ketika kita pasang. Nah, yang tadi kan saya cerita tentang bisnisnya nih. Nah, gimana? Nah, artinya orang yang kita pakai itu 2 sampai 3 orang. Kenapa? Supaya secara cost masuk. Nah, cost ini hubungannya sama harga nih. Tadi ada teman-teman yang di atasnya ada yang nanya tentang harganya. Nah, sekarang tuh kisaran tuh harganya sekitar 15 sampai 20-an lah gitu ya per KW-nya. Jadi itu macam-macam dan bisa lebih mahal lagi bisa karena tergantung spek. Jadi seperti tadi kalau teman-teman lihat presentasi mengenai dari Mas Bagus tuh ada SMA gitu ya, terus juga untuk PV modulnya ada SunPower. Nah itu
brand yang nomor satunya lah ya, dengan fitur yang sangat baik ya, dengan kekuatan yang sangat handal, tapi tentu juga cost-nya cukup mahal. Tapi pemilihannya bukan hanya itu, teman-teman, semuanya sama kok. Garansi inverter sekarang rata-rata di 5 tahun, jadi secara produk sudah aman di 5 tahun. Terus untuk PV modul itu di 10-12 tahun untuk garansi produknya, dan garansi degradasi output itu di 20-25 tahun. Masa pakai PV itu di 30 tahun. Jadi teman-teman setelah pasang solar PV ini bisa hidup sampai kapan nih? Nah, itu bisa hidup sampai kurang lebih 25-30 tahun nih. Jadi ini memang teman-teman harus memastikan jangka panjang ya, gitu ya. Jadi jangan sampai yang kita pasang kebanyakan ya terbengkalai gitu ya. Males nih memperbaikinya gitu ya. Sebenarnya di atas atap ini kurang lebih ini low maintenance ya, sangat kecil sekali. Bahkan untuk perawatannya itu hanya dengan hujan saja atau dilap saja cukup sih sebenarnya. Untuk rumah juga tidak terlalu memusingkan ya. Mungkin hanya pergantian inverternya aja ya, karena garansi produknya itu di 5 tahun. Jadi mungkin, tapi kalau umur inverter itu pabrikan mengklaim bisa sampai 10 tahun. Jadi ini setelah pasang tuh cukup lama ya, jadi nggak banyak perbaikan. Makanya mungkin saya ini nggak cerita tentang baterai ya, karena untuk rumah ini nggak cocok baterainya, karena baterai itu ada life cycle yang boleh dibilang perawatannya cukup tinggi, jadi setiap setahun sekali perlu Mas, ganti. ada Gitu ya. pertanyaan lagi nih sebelumnya. Ya. Sebelum melanjutkan lagi, ada pertanyaan ini dari Ilham Adi Wibowo. Boleh untuk Ilham Adi Wibowo, silahkan menyalakan mic-nya dan kameranya. Iya Mbak, tes. Iya, silahkan. Boleh bertanya. Silahkan Mas Oh ya. Ilham. Sebelumnya terima kasih untuk panitia atas waktunya dan selamat pagi teman-teman. Kemudian izin bertanya kepada Pak Bagus Fajar ya. Di presentasi telah dijelaskan bahwa adanya partial shading dapat menyebabkan turunnya performa dari suatu solar PV. Nah, sepengetahuan saya, salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk mengatasi adanya partial shading yang terjadi secara dinamis adalah dengan menggunakan MPPT. Kemudian untuk pertanyaan saya sendiri, metode atau perangkat apa yang Anda gunakan untuk mengatasi permasalahan partial shading yang umumnya terjadi secara dinamis, Pak? Kemudian untuk pertanyaan kedua, secara teknis untuk instalasi dari rooftop solar PV itu kan berada di bangunan yang memiliki ketinggian, Mbak. Nah, menurut regulasi, apakah sebagai teknisi dari instalasi atau perawatan dari rooftop solar PV sendiri harus memiliki sertifikasi bekerja di ketinggian? Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas. Dipersilahkan untuk Mas Bagus ya untuk menjawab. Masih di mute, Mas. Mohon maaf. Oke. Ya, makasih Ilham pertanyaannya ya. Jadi untuk yang pertama tentang yang ini ya, tentang partial shading. Untuk partial shading ini tergantung dari konfigurasi PV-nya sendiri ya. Jadi kalau misalnya karena kan satu string itu kan biasanya dipasang beberapa modul, dan setiap string atau per dua string itu ada namanya MPPT. Benar, MPPT salah satu cara untuk memaksimalkan, karena tujuan MPPT sebenarnya kan untuk mencari maksimum power point dari IV curve-nya PV modul. Jadi outputnya PV modul di-track oleh MPPT atau inverternya, dicarilah power yang tertinggi. Cuma kadang pada saat pencarian itu karena ada shading, IV curve-nya itu berbeda gitu ya. Jadi artinya dari sisi pasti akan ada pembacaan yang salah, jadi ada losses di sana, kita sebutnya dengan MPPT loss, jadi ada efisiensi juga. Dan artinya tetap saja masih akan ada impact dari shading ke penurunan performa. Coba saya share ya. Nambah ilmu saja. Ini nanti bisa dicari sendiri ya.
Kelihatan ya. Jadi ini yang tadi saya sebut, karena ada shading. Ini kalau misalnya biru ini tidak ada shading, kalau yang merah ini ada partial shading. Akhirnya ada ini kurva daya versus tegangan ya. Artinya di sini ada gap antara yang biru ini maksimum powernya sama yang merah yang terkena shading. Cuma kadang MPPT yang algoritmanya jelek, inverter dengan MPPT jelek, itu akan membaca bukan di sini, tapi dia akan baca di bagian sini yang kiri. Itu yang kita sebut dengan misleading power atau losses-nya akibat ya mungkin MPPT abal-abal dari mana gitu ya. Ada juga yang mismatch power, ini karena dia bukan karena partial shading tadi ditambah misleading power, itulah losses yang biasanya yang berkurang diakibatkan oleh partial shading. Jadi bukan, kalau tanpa MPPT pasti mungkin kalau totally ada 2 modul, satunya kena shading, satunya enggak, mungkin bisa totally off ya, jadi mati sama sekali. Cuma kalau ada MPPT mungkin bisa sampai 50% atau bahkan kurang dari itu. Caranya untuk mengatasi ya 1 modul 1 MPPT, itu yang paling baik ya, karena kan kita nggak ya ini 1 modul ya 1 MPPT, 1 modul 1 MPPT, jadi kita sebutnya dengan microinverter. Karena kalau ada shading di sini ya yang satunya tidak akan terimpact, tetap full power. Cuma kalau 1 MPPT pasti akan ada tadi misleading power sama mismatch power. Untuk pertanyaan yang kedua, K3 untuk bekerja di ketinggian pasti. Jadi dan semua safety harness, body harness, hook-nya juga harus ada, di atas atap juga harus ada ininya ya, ada pengaitnya. Itu by legal juga harus sih. Jadi memang harus dipunyai oleh instalator biasanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagus untuk jawabannya. Untuk Mas Ilham, apakah cukup? Saya masih bingung, Pak. Apa ada metode lain yang bisa digunakan selain menggunakan MPPT untuk permasalahan partial shading? Ada namanya DC Power Optimizer. Jadi kalau nggak pakai MPPT, ada DC Power Optimizer, itu relatif lebih murah, itu DC-DC converter juga. Ya, cara kerjanya hampir sama sih, dia akan nge-track power tertinggi juga. Jadi cuma biasanya harganya lebih murah per satuan unit. Tapi kalau skala besar pastinya bukan jadi opsi ya. Dan yang harus diperhatikan ya, kalau misalnya menghindari partial shading ya jangan dipasang PV-nya di shading. Itu yang paling gampang. Ya. Oke, baik. Gimana Mas Ilham? Iya, Mbak. Terima kasih, Pak Bagus Fajar untuk jawabannya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ini dari Mbak Nia dari Universitas Terbuka. Oke, untuk Mbak Nia, dipersilahkan untuk bertanya. Apakah sudah hadir? Oke, belum ya? Oke. Kalau begitu, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang bertanya dari Azaria Haikal dari ITB. Punten Mas mau bertanya, gimana biar kita tidak dibohongi oleh sales solar panel? Semisal mereka klaim 500 watt peak begitu, kemudian cara mengeceknya bagaimana? Dan juga apakah ada best practice di daerah tertentu? Misal kita mau berapa kWh, itu berapa solar panel. Nah, begitu pertanyaannya. Untuk Mas Bagus ataupun Mas Jani, boleh dipersilakan untuk menjawab. Menarik sekali ini pertanyaannya. Ya, baik, saya coba jawab ya. Okay. Misalnya untuk pengecekan ya, gitu ya. Kita sebagai penyedia atau memberikan layanan untuk ini, salah satu yang dilihat itu adalah output energi. Jadi sebelum dipasang, mungkin kalau per part ya, misalnya, oh ini apakah 500 WP atau enggak? Kalau saya sih melihatnya bahwa itu tadi, bahwa
PLTS ini tidak hanya satuan, jadi tidak hanya PV-nya saja yang harus dilihat, tapi juga desainnya. Jadi kalau misalnya desainnya tidak baik, nanti malah hasilnya juga tidak maksimal, itu pun jadi percuma. Artinya barangnya udah oke nih secara PV, tapi desainnya nggak baik nih. Kita tidak menghitung apakah mau arah pasangnya pun ya, misalnya ini menghadap utara atau menghadap selatan, sehingga teman-teman yang katakanlah sudah, wah ini secara spek oke nih, secara keluaran katakanlah 500 WP, keluarnya pun sudah sesuai gitu ya. Tapi memasangnya salah nih, menghadapnya malah menghadap ke timur misalnya, itu ada pengurangan lagi. Jadi yang harus dicek ini dari mulai spek barangnya, kemudian juga cara instalasinya dan desainnya. Nah, dari situ kita bisa lihat berapa sih output energi. Nah, kalau kita sih yang katakanlah tidak membohong itu dari sana. Jadi kita pastikan katakanlah, oh ini akan menghasilkan energy yield per tahunnya sekian kWh gitu ya, misalnya sekian megawatt hour. Nah itu sih Mbak. Jadi mungkin ujungnya yang lebih enak ya kalau dilihat seperti itu. Mungkin Mas Bagus bisa menambahkan. Oh ya, mungkin menambahkan sedikit aja untuk pemilihan. Pastinya pada saat ya bukan hanya pembelian satuan, tapi pada saat tender pun kita kan pasti akan menanyakan ya kira-kira sertifikatnya apa saja sesuai dengan IC sekitar 61215 apa enggak, atau ada SNI-nya atau enggak. Nah itu sudah cukup menjadikan proof bahwa PV itu sudah dites secara apa namanya, di laboratori accredited laboratori juga yang independen. Jadinya itu yang harus dicari, mungkin cara gampangnya supaya nggak beli kucing dalam karung. Nggak mungkin juga kita datang ke tukang jualan bawa IV course tester juga kan. Jadi paling gampang ya kalau misalnya ada tes sertifikat ya tolong disampaikan, dan itu sebagai pegangan kita nantinya. Dan pilih PV modul yang nggak abal-abal, yang mungkin Indonesia ya kayak LAN dan lain-lain ya, dia Winsa dan lain-lain. Cuma kalau misalnya yang luar ya pastinya dari yang tier 1 gitu. Itu sih. Oke, baik. Ada lagi Mas? Tadi ada rule of thumb ya? Kita pertanyaan juga ya? Kalau paling rule of thumb paling gampangnya sih ini ya, dibagi dengan iradiasi ya. Iradiasi per harinya berapa, sama estimasi untuk kapasitas. Kalau misalnya off-grid ya paling sekitar 0,65 sampai 0,7%. Kalau grid connected ya performance ratio-nya di sekitar 0,85. Tapi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Jani tadi, bahwa ya semua pasti harus lihat nih orientasi kemana, ada shading apa enggak, dan lain-lain, itu faktor lainnya yang harus diperhatikan juga. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Jani dan Mas Bagus untuk jawabannya. Nah, sekarang ada lagi nih yang ingin bertanya. Ternyata kita kedatangan Putri Indonesia di sini. Ada Mbak Syera. Silahkan Mbak Syera. Halo. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi para peserta. Kemudian Mas Bagus dan Mas Jani, luar biasa sekali hari ini pemaparannya. Dan setelah melihat pemaparan di sini, sangat tertarik sekali untuk langsung pasang solar panel di atap rumah saya. Begitu. Dan saya posisi di Balikpapan dan ingin bertanya kira-kira peluangnya dan potensinya untuk pemasangan solar PV di daerah itu seperti apa, dan apalagi untuk peluang berbisnisnya di sektor ini, kira-kira peluangnya seperti apa, bagusnya di hulunya atau hilirnya kah, dan caranya untuk memilih penyedianya yang bagus di sektor ini. Terima kasih itu. Baik, terima kasih Mbak Syera untuk pertanyaannya. Boleh silahkan Mas Bagus atau Mas Jani dipersilahkan untuk menjawab. Silakan Mas Jani mungkin dari pelaku ini ya, bisnis. Ya, mungkin Balikpapan potensinya sangat besar ya, karena kita belum punya cabang di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat untuk menjadi agen gitu ya, kita menyediakan itu. Jadi teman-teman yang mau juga berbisnis PLTS, kemudian juga nggak paham caranya, tapi berniat jadi agen, bisa menghubungi saya atau tim saya juga sih.
Nanti kita kasih edukasi, kita kasih pelatihan, kita kasih training, kemudian ya secara bisnis nanti kita kerjasama kira-kira harganya berapa dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih nih, potensinya sangat besar karena kita kebetulan base-nya di Bandung. Jadi belum banyak nih agen dari sisi bisnis marketingnya ataupun tim instalasinya kita belum banyak. Jadi masih banyak wilayah yang belum terjangkau nih sama kita ya, terutama untuk yang di luar Pulau Jawa nih, gitu. Baik, luar Oke. biasa. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Mas Denny. Ya, Mas Dera sama-sama. juga untuk pertanyaannya. Mas Bagus mungkin ada yang ditambahkan? Ya, saya kira potensi di mana-mana sebenarnya ada ya. Cuma memang potensi itu yang belum digali karena edukasinya belum ada. Memang kebanyakan orang belum tahu kelebihan kekurangan PV sesimpel itu sih. Makanya potensi itu belum terlihat. Contoh ya sebelumnya juga saya sempat keliling beberapa lokasi di Indonesia memang melakukan raising awareness itu supaya kan pegiat-pegiat pariwisata, perhotelan, resort itu kalau mereka tahu ada opsi PV yang menyediakan listrik per kilowatt hour-nya lebih rendah, mereka akan memilih opsi itu. Jadi memang tinggal bagaimana si penyedianya ini mencari marketnya dan bagaimana menimbulkan rasa ingin pasang seperti Mbak Syera ini di marketnya sendiri juga. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagus. Menarik sekali nih ya dari webinar ini ternyata bisa meningkatkan minat juga untuk menggunakan solar PV. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan yang masuk. Ini dari Mas Arief Budairi dari Universitas Terbuka. Boleh silahkan Mas Arief, dipersilahkan untuk bertanya. Sudah hadir di sini Mas Arief? Oke. Silahkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertanyaan yang pertama kepada Mas Bagus ya. Ini Mas, saya kan tinggal di pegunungan. Nah, sebagian besar masyarakatnya itu konstruksi atapnya kan model Jawa kuno kan, Jawa lama. Jadi menurut saya riskan dipasangi atap. Namun di desa saya itu banyak tandon air, konstruksinya itu dari dak beton, yang otomatis atapnya itu rata dan ukurannya lumayan luas. Bagaimana jika saya menginstalasi modul solar ini di atas atap tandon tersebut dan nanti energinya itu diakumulasikan dengan baterai, terus pengelolaannya secara swadaya. Di sisi lain, itu merupakan sebagai bentuk inisiatif saya membuat gerakan LSMD, listrik surya masuk desa. Jadi seperti kita merangkul masyarakat bahwa ayo loh kita sama-sama gotong royong membuat instalasi listrik yang bersih dan bisa menjadi alternatif kita di saat PLN sedang mati. Itu potensinya menurut Mas Bagus bagaimana? Terus selanjutnya kan PLTS ini punya sifat intermittent ya, atau kurang bisa diandalkan, terutama jika musim hujan tiba. Nah, itu bagaimana tips dan triknya untuk memaksimalkan kinerja dari modul surya ini agar lebih punya durability dan juga energi yang benar-benar masyarakat awam tuh, wah ini memang benar-benar bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Kemudian sekarang sedang ada tren itu untuk dudukannya itu ada yang bisa dibuat otomatis mengikuti arah cahaya matahari untuk memaksimalkan kinerja modul. Jadi itu menurut Mas Bagus untuk sustainable-nya, durability, ketahanannya, konstruksi dari modul itu lebih baik yang fix, tetap, atau yang fleksibel tersebut. Dan kan selanjutnya untuk Bapak Nurjani, begini Pak, di tetangga saya itu ada yang sudah masang, tapi skala kecil sih, saya lupa dayanya itu berapa. Waktu itu mau mengajukan KWH Eksim ke PLN ya, karena stoknya lama, karena sedang tidak ada. Akhirnya beliau menginisiatif untuk
memasang kWh meter sendiri dan membuat instalasi kabel sendiri yang terpisah dengan instalasi dari PLN yang sudah terpasang. Karena kebutuhan listriknya mendesak, Pak. Ya memang beberapa tempat di desa saya itu belum terjangkau ya oleh instalasi listrik. Itu menurut Bapak efek jangka pendek dan jangka panjangnya itu bagaimana, Pak? Baik untuk sisi legalitas, operasional, maintenance dan lain-lain. Jadi semua komponen dari PLTS yang dipasang di atap itu diinstalasi secara terpisah dengan instalasi dari PLN. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Mas Arief. Boleh dipersilakan Mas Bagus terlebih dahulu mungkin untuk menjawab. Ya, yang juga pertanyaannya. Menarik sebenarnya untuk inisiatif-inisiatif seperti ini ya, karena saya sebelumnya juga banyak di listrik perdesaan, hampir 4 tahun. Dan memang kita ke lokasi, memang kebutuhannya banyak ya, mulai dari air sampai ya air buat pertanian, air buat minum, air buat mandi. Bahkan desalinasi kalau misalnya daerahnya itu jadi double lagi nih, bukan hanya pompa tapi juga harus desalinasi dengan menggunakan PV juga banyak. Mungkin Zagi juga pasti ada barusan pasang juga pasti punya pengalaman juga ya. Saya kira untuk pemasangan di atas tandon itu sangat, kalau dibandingkan dengan di rumah itu lebih baik ya, karena kalau tadi tapi harus dilihat juga ya kekuatan strukturnya, karena tandonnya juga udah berapa lama, maksudnya strukturnya, terus kekuatannya berapa kilogram per ya berapa newton juga. Jadi pastikan kalau misalnya dead load-nya itu tidak ada masalah, wind load-nya juga tidak ada masalah, baru kita bisa pasang. Tapi rule of thumb-nya sih biasanya kalau misalnya konkret struktur itu bisalah menanggung. Tapi tergantung lagi berapa kapasitas yang mau dipasang ya. Itu juga tergantung dari berapa liter air yang mau dipompa. Artinya kalau kita sudah tahu demand-nya berapa liter air, nanti akan disesuaikan dengan pompanya, karena setiap pompa itu kan ada berapa liter per hour ya. Dan dengan ketinggian head sekian berapa liter per hour. Jadi sesuaikan dengan head-nya, berapa liternya, nanti kita bisa hitung tuh kira-kira berapa jam penyinaran yang kita butuhkan untuk memenuhi beban air. Nah itu dari sisi non strukturalnya ya. Dan ini pastinya juga ini ya ada hubungannya dengan durability yang tadi sudah disampaikan untuk PV intermitensi. Jadi untuk impact intermitensi ke sistem jaringan ataupun itu pasti berbeda-beda ya. Kalau misalnya yang grid connected pasti yang bermasalah nanti si operator gridnya, mungkin kayak PLN kalau misalnya kita pasang yang besar. Cuma kalau rooftop atau yang kecil-kecil yang langsung terhubung tidak ada masalah. Karena anyway itu akan semua diserap, jadi kita nggak usah pusing karena mungkin musim hujan nggak akan ada listrik, itu tidak akan terjadi karena kita terhubung dengan PLN ya. Kalau misalnya yang off grid atau standalone ya pasti baterai, dan baterai ini juga harus disesuaikan dengan iradiasi di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya di pegunungannya, di desanya iradiasinya terendah sekian ya, worst case-nya kita ambil desain maksnya di radiasi yang terendah, bukan yang tertinggi, supaya baterainya masih bisa beroperasi pada saat iradiasi terendah tersebut. Jadi biasanya juga baterainya ada autonomy hour atau autonomy days. Jadi baterai ini biasanya 1-2 hari ya untuk off grid. Artinya baterai ini bisa digunakan oleh beban walaupun tidak ada input sama sekali, itu 1-2 hari sampai habis. Artinya kalau hari kedua itu mendung, dia kan nggak totally off ya, dia masih supply listrik, masih di charge, itu masih bisa nyala tuh, walaupun ada intermitensi di PV-nya. Tracking system ya pastinya semakin banyak komponen, potensi rusak pasti akan lebih besar. Jadi kalau saya pribadi tergantung di lokasi mana. Kalau kita di Indonesia, perbedaan antara matahari di daerah selatan sama matahari di daerah utara itu tidak terlalu besar. Jadi penggunaan tracking itu tidak memberikan benefit yang besar. Jadi yang harus kita lihat adalah
Kira-kira dengan penambahan tracking ini sekitar mungkin 20-30%, 20% cost mungkin, ditambah dengan dikurangi dengan penurunan kenaikan energy yield mungkin sekitar, ya tergantung, kalau Indonesia mungkin cuma sekitar 8-9%, itu biasanya belum nutup LCOE-nya atau levelized cost of energy-nya. Kecuali kalau tracking ini digunakan di daerah Australia atau daerah yang benar-benar utara banget. Jadi dia bisa entah itu single axis atau dual axis, itu selama energy yield-nya bisa masuk, nanti pasti akan ada simulasi juga ya dengan sensitivitas itu, sampai cost of energy-nya itu lebih rendah daripada fix installation, baru kita pilih itu biasanya. Kalau dari sisi durabilitas pasti fixed mounting lebih durable sih. Itu sih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya Mas Jani, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Vidi. Tadi untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang net meter ya di rumah. Jadi yang saya tangkap ini PLTS-nya sudah terpasang. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang harus lebih saya tahu ya. Cuman singkatnya begini, kalau pasang Exim sendiri itu nggak boleh, Mas Arief ya, nggak boleh ya. Kita pasang KWH meter Exim versi sendiri. Karena itu dari PLN ada harus diverifikasi nih net meter Exim-nya. Jadi ada aturan sendiri dari PLN yang kita tidak bisa menggunakan alat yang belum diizinkan oleh pihak PLN. Itu satu. Nah, tapi kalau memang lama nih sebenarnya kita bisa menggunakan behind the meter. Yang penting syaratnya tuh tadi yang Permen nomor 49 tahun 2018, artinya yang dipasang itu tidak melebihi net meter yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya rumahnya 2.200 nih, ya kita pasang 2 kW itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada isu di situ. Dan kalau penggunaannya gitu ya, penggunaannya kita lebih banyak di siang hari, artinya tidak ada yang diekspor ke PLN. Jadi itu disebutnya kita behind the meter. Jadi tidak usah diganti KWH Exim, itu nggak ada masalah. Nah, kalaupun memang itu tadi itu ada juga ya, ini instalasinya terpisah katanya, tidak connect dengan jaringan PLN, itu seperti apa? Itu kita sebut off grid. Nah, kalau jaringannya terpisah dan tidak connect dengan PLN, berarti tidak ada aturan yang harus mengikuti aturan PLN. Jadi kayak kita pembangkit sendiri pisah, tidak ada yang nyambung dengan jaringan PLN, artinya ya tidak ada masalah. Mau lebih besar, mau rumah kita 2.200, kita pasang PLTS katakanlah 10 kW, itu katakanlah 5 kalinya, tapi tidak connect juga ke jaringan PLN, nah itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita connect, kemudian dayanya lebih besar, nah itu baru jadi masalah. Jadi yang kedua, masalah itu kalau kita menggunakan KWH meter Exim versi sendiri. Nah untuk efek jangka panjangnya, ya mungkin ini juga bisa jadi kasus hukum ya, kalau memang, karena kan kita ketika pasang net meter di rumah juga sudah ada kontrak ya dengan PLN bahwa tidak akan menyediakan pembangkit sendiri dengan aturan sendiri gitu ya. Jadi mohon diikuti aja sih kalau saran dari saya. Begitu, Mbak Vidi. Oke, baik. Terima kasih Mas Jani untuk jawabannya. Nah, tidak terasa juga ternyata waktu kita sudah habis. Untuk teman-teman semua, mungkin yang masih punya pertanyaan, bisa tadi dihubungi ke Mas Jani ya. Bisa ya Mas ya? Dan Mas Bagus juga mungkin bisa. Oke. Boleh. Tadi saya sudah share nomor telepon saya di chat sih kalau memang teman-teman. Feel free aja. Saya ada juga share di chat. Jadi Oke, bisa ya teman-teman untuk dihubungi Mas Jani atau Mas Bagus untuk pertanyaan lebih lanjutnya. Nah, juga bisa teman-teman jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram Energi Collab dengan linknya adalah bit.ly/Energi Collab dengan huruf E dan K bagian depannya besar. Untuk bisa juga mengakses materi dari SRN Nasional. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Bagus dan juga Mas Jani untuk pemaparannya hari ini, karena kita bisa
melihat lebih jauh ya tentang teknologi, kemudian langkah-langkah untuk pemasangan solar PV, komponen-komponennya, jenis-jenis pembayarnya, hingga tadi ke ekspor-impor dari meteringnya. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Bagus dan Mas Jani. Sama Mbak Terima Vidi. kasih juga. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Sama. teman-teman yang sudah hadir di sini, Sobat Energi maupun Energizen yang sudah hadir di sini untuk antusiasmenya. Mungkin dari Mas Bagus atau Mas Jani ingin memberikan closing statement sedikit? Dipersilakan. Mungkin dari saya buat teman-teman ya, ini kan masih apa ya, kuliah mungkin ya, atau belum bekerja, atau memang ada yang sudah bekerja tapi baru bekerja gitu ya, bahwa energi matahari ini masa depan gitu ya. Jadi perusahaan manapun di dunia ini sekarang sedang giat-giatnya untuk berpindah ke energi yang lebih baik. Jadi mungkin dari saya, ayo mungkin teman-teman yang ini untuk segera berubah ya, ini waktunya ya. Jadi jangan sampai nanti ketinggalan ya, orang lain sudah berubah, kita masih belum gitu ya, masih menggunakan energi fosil, itu sangat sayang banget gitu ya. Jadi yuk waktunya beralih ke energi yang lebih baik, dan waktu yang tepat itu sekarang. Begitu mungkin Mbak Vidi. Oke, baik. Mas Bagus, mungkin mau menambahkan Mas Jani? Kalau saya sih karena ini ya, karena saya lihat tujuannya para teman-teman di sini untuk belajar, artinya dan banyak juga mahasiswa, artinya saya cuma mau kasih masukan sebenarnya program ini bagus karena banyak prakteknya, artinya semuanya mungkin ada yang sudah di tahap mengerti tentang PLTS atau di awal atau sudah advance. Cuma kalau bisa sih ya nanti bukan hanya webinarnya saja yang ditambahkan karena ini semua teori. Kalau ada opportunity apapun yang berkaitan dengan praktikal, kalau bisa sih diambil dan dikerjakan, karena kalau cuma dengerin contoh saya ngomong gini juga mungkin beberapa hari juga lupa. Cuma kalau misalnya kita practice by doing, on the job training yang banyak, itu lebih banyak pengalaman yang bisa didapatkan sih. Oke. Baik, terima kasih Mas Bagus, Mas Jani untuk closing statement-nya. Nah, sekarang mungkin sebelum ditutup, kita akan mengadakan terlebih dahulu ya foto session. Mungkin teman-teman semua bisa dinyalakan videonya, bisa on cam semuanya untuk kita bisa ambil foto bersama. Oke, sudah banyak ini yang menyalakan. Baik, langsung dimulai saja dari halaman yang pertama. Baik, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, untuk halaman yang ketiga 1, 2, 3. Halaman yang keempat, 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Halaman keenam, 1, 2, 3. Halaman ketujuh, 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, halaman ke-8. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh partisipan yang telah hadir di sini untuk antusiasmenya. Jangan lupa untuk mengisi feedback dan post-test yang akan diberikan melalui kolom chatnya untuk bisa mendapatkan souvenir dan juga sertifikat eksklusif untuk 20 yang terbaik. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah bergabung. Sampai jumpa di rangkaian webinar seri selanjutnya. Untuk pemenang nanti akan disampaikan di Instagram KSDM dan hadiahnya nanti akan dikirimkan setelah rangkaian acara berakhir.
Baik, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya Vidi Ananda Rizkia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa pekan depan kita akan belajar helioskop ya teman-teman. Sampai ketemu di pekan depan. Ya Bang. Oke. Ya, ditunggu Ya, juga. Terima kasih. Terima Mas kasih. Dedi. ditunggu. Ya, izin pamit ya. Ya, dipersilahkan. Izin live Kak Vidi. Izin nih, Pak. Awalnya sih biasa aja, dapat dari uangnya 20.000, dari tetangga 10.000, dari omnya 50.000. Lama-lama jadi besar juga, dikumpul-kumpul ya. Ada Izin keluar Kak. 500, gila aja. Bocah dapat Iya, silahkan. 1.500. Kan mending buat kita juga ya, dijupuk dikit-dikit. Bisa buat bayar listrik, bisa buat bayar gas, beli baju. Apalagi ya. Nah, pas mau bayar listrik nih ya, ternyata baru ingat kalau masih ada bantuan pemerintah 50%. Pas mau beli gas, lupa kalau bulan kemarin ternyata udah pasang jaringan gas. Nah, bingung kan mau ngapain lagi? Duit masih banyak. Sombong amat. Tapi harus habis kan ya. Oke, kali ini kita Sobat Energi bareng SRE akan bantu bangun PLTS. Oke, ikuti. Oke, itu dia. Kita break dulu. Iya, kita di mana nih? Biasalah, ya kita tadi break bikin PLTS bareng tim SRE. Ini SRE. SRE sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Society of Renewable Energy dan merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang mewadahi keilmuan energi terbarukan. Wow. Nah, ini tuh. PLTS ini dibangun di Desa Karangwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk melistriki pompa air untuk irigasi sawah. Kapasitasnya sebesar 1.500 watt atau